pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak kami sudah sarapan tadi kan? Sudah. Tetap menjaga Kesehatan. Apalagi masa sekarang adalah wabahnya penyakit, ya, yang tidak terkena penyakit. Baik, terima kasih kepada anak-anak kami. Sekarang kepada anak kami berdoa, ya, sebelum kita melakukan pelajaran kita. Siapa yang berdoa kepada? Ya, Sinando. Silakan pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih kepada anak-anak kami. Dan sekarang Bapak mengabsen, ya. Jadi setiap Bapak nanti menyebutkan namanya, silakan angkat tangannya, ya. Silakan. Agnes Mustika Buaya, Ailan Santoto, Berlinda Natasha Bate, Bernais Septiadinda. Baik, berarti ada semua, ya. Tidak ada yang tidak hadir. Baik, terima kasih kepada anak-anak kami. Baik, sebelumnya kepada anak-anak kami, sebelum kita masuk pada materi kita, mungkin minggu kemarin kita telah belajar, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui penerapan model pembelajaran atau model problem-based learning adalah yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang keempat adalah peserta didik dapat memprestasikan, ya, hasil laporan kelompok analisis pengaruh terhadap interaksi sosial terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir adalah peserta didik dapat mempunyai nilai karakter, di mana karakternya adalah adanya kerjasama, toleransi, dan kepada anak-anak kami semua, tadi Bapak telah membagikan materi ajar kepada anak kami. Jadi silakan anak-anak kami nanti membaca dan membacanya. Kemudian setelah dibaca, maka anak-anak kami menyampaikan berupa pertanyaan kepada kami apabila ada kesulitan atau ada masalah yang ditemui. Marilah kita silakan dibaca materinya selama 2 menit saja. 2 menit, ya, 2 menit. Bagi 4 kelompok, ya. Nah, silakan dulu dibentuk kelompoknya. Setelah itu nanti Bapak menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan daripada diskusi kelompok ini. Silakan bentuk dulu kelompok. Ya, yang sudah Bapak sediakan di belakang materi itu. Jadi silakan anak-anak kami membaca dan memahami materi yang telah disediakan, kemudian dianalisis dia, ya. Tidak dicatat. Untuk kelompok ini gimana? Dia harus lebih
Berdiri dulu. Berdiri ya. Besar suara ya. Dalam kehidupannya Dengarkan kelompok lain, dengarkan. dalam kehidupannya manusia berperan sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Setiap manusia memiliki kebutuhan sendiri, baik material maupun spiritual. Namun kebutuhan tersebut tidak akan dapat terpenuhi tanpa adanya bantuan orang lain. Kenyataan inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Sudah didengarkan oleh kelompok lain. Silakan baca. Pertanyaan, apa yang dimaksud interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar orang per orang, antar kelompok manusia, maupun antar orang per orang dan kelompok manusia. Iya. Cara terjadinya interaksi sosial ada dua, macam yaitu kontak sosial dan komunikasi. Iya. Jadi ada dua syarat terjadinya interaksi sosial, ada kontak sosial dan ada komunikasi. Baik, terima kasih kepada anak-anak kami yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan Bapak sangat memohon kepada anak kami supaya dalam berdiskusi kelompok itu adanya kerja sama, adanya kekompakan, ya. Kita harus aktif dalam menyelesaikan yang namanya diskusi kelompok, ya. Jadi silakan kembali lagi ke tempatnya. Baik, sudah ya. Nah, jadi sekarang saya berikan waktu kepada anak kami untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak. Ya, apa saja pertanyaannya silakan ditanya. Syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial. Yang kedua adalah komunikasi. Nah, kontak sosial ini ada juga terbagi. Artinya ada primer, ya, dan ada sekunder. Itulah kontak sosial. Yang primer ini artinya adalah langsung berbicara atau tatap muka dia. Ya. Interaksi sosialnya langsung tatap muka. Sedangkan sekunder adalah menggunakan alat. Ya, menggunakan alat seperti media. Ya, contohnya adalah telepon genggam. Berarti tidak langsung berhubungan, hanya melalui alat. Ya, itulah namanya kontak sosial secara sekunder. Ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Nah, komunikasi ini juga terbagi dua dia. Ada verbal dan ada non verbal. Ya. Non verbal ini atau verbal ini juga sama dengan langsung berbicara, ya, menyampaikan adanya namanya reaksi, ada aksi, ya. Jadi maksudnya di sini ada respon dari seorang yang bereaksi. Jadi nonverbal adalah interaksi sosial secara isyarat, memberikan isyarat. Ya. Contohnya dengan menggunakan bagian tubuh, ya, menunjukkan bagian tubuh, atau dengan ini sering terjadi kepada orang yang tidak bisa bicara dengan menggunakan bahasa isyarat, itulah non verbal. Ya, apalagi pertanyaannya kelompok 2. Apa saja faktor yang mendasari berlangsungnya proses interaksi sosial, ya? Apa menurut anak-anak?
faktor yang mendasari terjadinya proses interaksi sosial. Ya. Artinya adanya suatu hubungan atau reaksi seseorang kepada orang lain, adanya kerjasama, ya, antar individu dengan individu. Kelompok 3, silakan buat pertanyaannya. Apa saja aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi? Ada beberapa itu yang mengatur tentang bagaimana namanya interaksi sosial, termasuk yang namanya penggunaan bahasa. Ya. Penggunaan bahasa contohnya, artinya di sini kalau contohnya orang Jawa berbicara dengan kita orang Nias, maka secara dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing pasti tidak tahu artinya, ya kan? Tapi tidak akan terjadi yang namanya komunikasi yang baik atau interaksi sosial yang baik. Jadi yang sebenarnya kalau kita berbicara kepada sesama kita harus menggunakan bahasa yang sama yang dapat dimengerti. Ya. Nah, begitu dia. Kemudian kelompok 4 ya. Ya silakan berikan pertanyaannya. Syarat terjadinya interaksi sosial. Iya, tadi telah dijelaskan syarat daripada Komunikasi. ya. Ada 2 syaratnya adalah kontak sosial dan komunikasi. Silakan dulu, ya. Baik. Baik, terima kasih. Sekarang Bapak memberikan tugas ya kepada anak kami untuk dikerjakan di rumah. Ya, untuk dikerjakan di rumah dan kemudian setelah nanti dikerjakan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, silakan nanti dipelajari lebih dalam lagi tentang interaksi sosial, kemudian ditulis di selembar kertas apa saja pertanyaannya dan minggu depan nanti diserahkan sama Bapak ya. Sudah mengerti? Kepada anak kami perlu juga kami informasikan bahwa minggu depan ya, atau pertemuan berikutnya kita masuk pada materi mengenai lembaga sosial. Nah, silakan nanti dibaca-baca itu ada di buku paket yang mengenai lembaga sosial. Ya, sehingga nanti pada pertemuan nanti berikutnya kita dapat mempelajari dan kita dapat memahami apa itu lembaga sosial. Ya. Silakan nanti dibaca-baca di rumah. Nah, kepada anak kami semua, sebelum kita mengakhiri ya, daripada materi kita pada saat ini, maka alangkah lebih baiknya ya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita telah diberikan pertolongan selama kita berada di ruangan ini. Kepada anak kami Ayo Jadoko, ya, silakan kita dalam doa. Ya, silakan. Amin. Baik, terima kasih dan silakan pulang dan datang di jalan. Jangan buru-buru bagi anak-anak yang membawa kendaraan. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Semangat ya. Siang, Pak. Jaga kesehatan. Terima kasih.